yang sangat beta hormati dan sangat beta cintai, Bapak Ibu wartawan, baik wartawan media cetak maupun media online yang hadir pada kesempatan ini yang sangat beta hormati. Yang pertama, beta sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wartawan yang sudah memenuhi undangan ketong untuk konferensi pers DPD PKS Maluku Tengah terkait dengan informasi yang beredar di media sosial yang ditulis oleh beberapa orang pegiat sosial, baik itu informasi awal yang disampaikan oleh pemilik akun saudara Fahri Asatri, dan juga dilanjutkan oleh beberapa pegiat sosial terkait dengan beberapa tuduhan yang disampaikan kepada kami PKS dan kemudian kepada salah satu anggota DPRD kami, Pak Haji Hairudin. Sehingga pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin beta sampaikan. Yang pertama, bahwa status yang ditulis di medsos itu merupakan satu tuduhan yang tidak berdasar, karena dengan tuduhan yang disampaikan itu jelas-jelas kami secara institusi partai merasa sangat dirugikan, ya. Sehingga saya juga tidak tahu kepentingan saudara Fahri dan teman-teman yang menuduh masalah ini kepada kami itu dengan dasar kepentingan apa. Ini yang kami juga tidak tahu, karena mestinya mereka juga harus mengecek informasi yang sebenarnya ke kami secara institusi. Kalau memang tuduhan itu kepada kami, kenapa tidak meminta informasi tambahan dari kami, sehingga informasi yang mereka dapatkan tidak boleh satu arah, tapi juga ada dari beberapa sumber, sehingga itu bisa menjadi informasi baik yang kemudian mereka sampaikan ke publik. Sehingga kami menilai juga ada proses penggiringan opini kepada publik, kepada masyarakat, sehingga masyarakat punya perspektif yang negatif kepada kami, ya, seakan-akan apa yang disampaikan oleh saudara Fahri dan teman-teman itu suatu kebenaran, ya. Apakah dia bisa membuktikan bahwa apa yang dia sampaikan itu benar? Fakta-fakta apa yang dia punya, ya? Karena masalah ini kita ingin sampaikan kepada Bapak Ibu wartawan bahwa sejak 1 bulan lalu, setelah sedikit masalah terjadi di hotelnya Pak Haji Hairudin. Jadi ini menyangkut beliau sebagai pemilik hotel, ya. Cuma karena beliau juga anggota DPRD dari PKS, sehingga teman-teman menghubungkan, ya. Tapi sebenarnya sumber masalah ini antara konsumen dan pemilik hotel. Jadi setelah kami dapatkan informasi itu, setelah peristiwa itu terjadi, nanti Pak Haji jelaskan juga secara detail kalau memang itu diperlukan. Itu kita secara kelembagaan partai kita sudah undang Pak Haji untuk memberikan klarifikasi terhadap masalah ini. Apakah betul Pak Haji itu betul-betul melakukan pelecehan seksual atau ada prostitusi online di hotelnya, begitu. Kita sudah secara institusi sudah melakukan itu, sudah meminta klarifikasi, ya. Jadi mekanisme internal partai itu kami sudah jalankan. Cuma kan tidak mungkin mekanisme partai ini kita publikasikan, karena ini kan internal partai. Jadi seakan-akan kita diam dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, proses ini kan sudah dibawa di kepolisian. Jadi setelah peristiwa itu terjadi malam, langsung didampingi oleh salah satu pengacara yang menyatakan mereka korban. Mereka lapor ke Polres, dan Pak Haji juga sudah diundang meminta keterangan, dan saksi juga hadir. Dan tidak ada itu namanya pelecehan seksual. Jadi ketong tafsirkan pelecehan seksual ini seperti apa? Nanti dijelaskan juga secara teknisnya begitu oleh Pak Haji. Kemudian soal apakah dampak hukum atau proses hukum perlu ketong jalankan? Yang jelas bahwa kami sedang berkonsultasi dengan kuasa hukum. Jadi di partai juga kita sudah melakukan rapat internal
ada kuasa hukum yang sedang menyiapkan bukti-bukti. Yang jelas kami taat hukum ya. Pak Haji juga secara pribadi sebagai pihak yang difitnah, dituduh ya, untuk melakukan prostitusi online dan kemudian pelecehan seksual dan sebagainya, itu beliau juga taat hukum ya. Beliau siap untuk hadir ya, memberikan keterangan kepada kepolisian kalau memang itu dilaporkan. Tapi sampai saat ini kan tidak ada laporan. Waktu di Polri itu juga hanya dimediasi saja, tidak ada BAP ya, tidak ada berita acara laporan yang disampaikan oleh yang merasa dirugikan dan sebagainya. Dan itu sudah diselesaikan. Bahkan Pak Haji juga sebagai pihak yang merasa tidak bersalah juga sudah menyampaikan permohonan maaf ya. Lalu kemudian kenapa teman-teman pegiat sosial, lebih khusus saudaraku Fahri, membuang isu ya di publik seakan-akan betul-betul masalah itu terjadi, pelecehan seksual itu dilakukan, prostitusi online itu apalagi nama-nama lembaga partai juga disebutkan, sehingga kami merasa dirugikan. Konstituen kami juga banyak ya, mereka bertanya kepada kami, sehingga kami perlu memberikan konfirmasi ini kepada pers, sehingga ada langkah-langkah yang bisa kita sampaikan ke publik begitu. Kemudian sekali lagi kita tegaskan bahwa sesuai dengan rapat internal yang kami lakukan dengan mengundang Pak Haji memberikan klarifikasi, kami tegaskan bahwa tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan ya, seperti yang dituduhkan oleh teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau sampaikan pelecehan seksual, apakah teman-teman bisa bertanggungjawabkan itu? Kan masalahnya sudah selesai di Polres ya, dan masalahnya tidak bisa dilanjutkan ya. Jadi silakan saja, kalau yang mau melapor silakan, yang mau teruskan masalah ini supaya tetap berproses di ranah hukum silakan, kami sangat terbuka ya. Tapi jangan sampai kemudian kita menghakimi orang di publik seakan-akan betul dia lakukan ya. Jangan seperti itu, jangan menebarkan fitnah ya. Jadi mudah-mudahan saudara bisa pertanggungjawabkan itu. Kemudian yang kedua juga, sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan. Dan ini kan murni problem antara pemilik hotel, Pak Haji ya, dengan konsumen yang nginap di situ. Ya. Pak Haji punya manajemen sendiri sebagai pemilik hotel. Kalau misalnya ada pelanggaran yang dilakukan, misalnya yang nginap tidak mau bayar, lalu kemudian membohongi, misalnya sudah tidak mau bayar karena sudah minta izin atau berkonsultasi dengan pemilik hotel, kan itu pembohongan ya. Di mana-mana orang nginap itu harus bayar. Lalu kemudian kita penafsiran pelecehan seksual itu kan seperti apa? Lalu prostitusi online ya, seperti yang dituduhkan. Ini masalah-masalah besar yang disampaikan seenaknya, yang kemudian merugikan kami ya, merugikan kami di partai, kemudian merugikan anggota DPR dari PKS, Pak Haji Hairudin. Jadi saya minta saudara Fahri, dia mendalilkan, dia juga harus membuktikan ya. Dia harus membuktikan karena masalah ini sudah pernah di Polres dan sudah dinyatakan selesai.